Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Natural Medicine dengan tema yaitu anti kanker yang beranggotakan yaitu Naila Najid Husna, kemudian Nauriatul Alia, kemudian Yusuf Zaim, kemudian Wahyu Setianingsih, dan saya sendiri Gazia Najihan, kemudian Mindri Novika, dan yang terakhir yaitu Eri Murnianingsih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Wahyu Setianingsih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Gazia Najihan. Untuk kasusnya, yaitu sebulan yang lalu, Nyonya Eni, 35 tahun, didiagnosa kanker payudara stadium 2. Nyonya Eni telah menjalani operasi. Setelah operasi, Nyonya Eni menjalankan kemoterapi adjuvan, namun Nyonya Eni menghendaki penggunaan obat herbal untuk membantu dalam menghambat pertumbuhan sel kanker yang dideritanya. Sebagai apoteker, obat herbal apa yang disarankan untuk dikonsumsi oleh Nyonya Eni? Tanaman yang berkhasiat yang digunakan sebagai anti kanker yaitu daun sirsak. Zat aktif yang ada di daun sirsak yaitu ada alkaloid dan acetogenin. Menurut Pardasaradi et al. Tahun 2004. Beberapa senyawa aktif lain yang terkandung dalam daun sirsak dan telah diteliti memiliki aktivitas anti kanker adalah seperti acetogenin, flavonoid, saponin, dan alkaloid. Menurut Wulandari tahun 2016, screening fitokimia daun sirsak mengandung tanin, saponin, steroid, triterpenoid, flavonoid, alkaloid, dan quinon. Menurut Setiorini dan kawan-kawan tahun 2016. Adapun struktur zat aktif dari acetogenin bisa dilihat pada slide. Dan khasiat acetogenin itu senyawa acetogenin di dalam sirsak dapat membunuh sel kanker sitotoksitas. Pengobatan menggunakan acetogenin akan membuat penderita kanker merasa lebih kuat dan lebih sehat selama proses pengobatan, serta memiliki penampilan fisik yang membaik. Menurut Diferensiah tahun 2005, kandungan acetogenin dalam daun sirsak mempunyai manfaat untuk menyerang sel kanker dengan aman dan efektif secara alami tanpa rasa mual, berat badan turun, dan rambut rontok seperti yang terjadi pada terapi kemo. Menurut Utari dan kawan-kawan tahun 2013. Sifat fisikokimia dari acetogenin itu sendiri, yaitu senyawa ini berupa rantai panjang alipatik dengan gugus hidroksil dan asetil karbonil, serta cincin 1-3 tetrahidrofuran, dan kelarutannya itu sendiri acetogenin senyawa nonpolar yang ditandai dengan nilai log P sebesar 7,71 dan molekular formula dari acetogenin C35H6 464 dan 07 serta massa molekul relatif MR yaitu sebesar 596,88 gram per mol. Untuk mekanisme kerja acetogenin yaitu menghambat pertumbuhan sel kanker dengan cara menghambat kerja NADH pada rantai respirasi sehingga pembentukan ATP terhambat. NADH sendiri dibutuhkan pada rantai respirasi karena ATP bisa terbentuk dari hasil transfer elektron NADH ke O2 melalui rangkaian pembawa elektron. Pertumbuhan ATP yang terhambat karena acetogen inilah yang mengakibatkan pembelahan sel-sel kanker terhambat. Slide selanjutnya. Untuk patofisiologis kanker, kami di sini mengambil contoh kanker payudara. Pengertian kanker payudara sendiri yaitu keganasan yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara, tidak termasuk kulit payudara.
Kanker payudara salah satu jenis kanker yang sering terjadi pada perempuan di Indonesia. Memiliki kontribusi sebesar 30% dan merupakan jenis kanker yang mendominasi di Indonesia. Patofisiologi kanker payudara ada transformasi, yaitu sel-sel kanker dibentuk dari sel-sel normal dalam suatu proses rumit yang disebut transformasi. Kemudian fase inisiasi, yaitu perubahan dalam bahan genetik sel yang memancing sel menjadi ganas. Perubahan dalam bahan genetik sel ini disebabkan oleh suatu agen yang disebut karsinogen. Kemudian ada fase promosi. Sel yang telah mengalami inisiasi akan berubah menjadi ganas. Kemudian pada fase selanjutnya yaitu fase metastase. Metastasis menuju ke tulang merupakan hal yang kerap terjadi pada kanker payudara. Untuk interaksi obat, daun sirsak Annona muricatalin memiliki interaksi sebagai berikut. Pertama, daun sirsak akan berinteraksi bila digunakan bersama suplemen koenzim Q10. Yang kedua, daun sirsak jangan dikonsumsi bersama probiotik. Untuk kontraindikasi, daun sirsak memiliki kontraindikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah wanita hamil, wanita menyusui, dan penderita tekanan darah rendah. Untuk efek samping, pada saat mengkonsumsi daun sirsak bisa terjadi panas, pusing, mual, dan badan bergetar, menurut Warsino tahun 2012. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada standarisasi simplicia dan ekstrak. Daun sirsak memiliki potensi sebagai obat kanker sehingga dilakukan standarisasi bahan baku simplicia dan ekstrak. Penetapan standar mutu yang dilakukan meliputi parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Parameter spesifik yaitu uji identitas. Penetapan uji identitas simplicia meliputi nama simplicia, yaitu simplicia daun sirsak, nama latin tumbuhan Annona muricatal. Bagian tumbuhan yang digunakan yaitu daun, nama Indonesianya yaitu daun sirsak. Selanjutnya uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan dengan mengamati bentuk fisik dari ekstrak daun sirsak yang bertujuan sebagai pengenalan awal menggunakan panca indera dengan mendeskripsikan bentuk, warna, bau. Untuk bentuknya yaitu ekstrak kental dan pekat, warna hijau kecoklatan, baunya khas daun sirsak. Selanjutnya screening fitokimia. Hasil screening fitokimia daun sirsak yaitu ditunjukkan hasil positif pada uji tanin, saponin, steroid, triterpenoid, flavonoid, alkaloid, dan quinon. Selanjutnya kadar sari larut dalam pelarutnya dan pola kromatogram atau KLT. Kadar sari larut air dengan hasil 39,65% dan kadar sari larut etanol dengan hasil 56,58%. Pada pengujian ini terlihat bahwa ekstrak lebih larut dalam etanol. Kemudian uji menggunakan KLT, menggunakan uji KD, dihasilkan warna merah muda pucat. Hal ini sesuai dengan literatur pada uji KD, yaitu warna merah muda pucat. Selanjutnya parameter non-spesifik. Ada kadar air dengan hasil 7,15%, sesuai dengan persyaratan di MMI, yaitu tidak lebih dari 10%, kadar sisa pelarut 0,02%, yaitu tidak lebih dari 1%, kadar abu 3,59%, kadar abu tidak larut asam 1,25%, susut pengeringan 16,43%, cemaran logam beratnya tidak ada, cemaran aflatoksin tidak ada, dan cemaran mikroba hasilnya kurang dari 10 koloni per gram. Sesuai dengan persyaratan di MMI yaitu kurang dari sama dengan 10⁻³ koloni per gram. Next. Untuk pemakaian dosisnya, untuk pemeliharaan kesehatan yaitu 3 kali sehari kapsul, 1 kali kapsul sesudah makan. Untuk pengobatannya 3 kali sehari 2 kapsul
sesudah makan. Untuk contoh sediaan obat yang digunakan yaitu Sidomuncul Sari Daun Sirsak. Obat herbal ini terdaftar sebagai jamu dan digunakan untuk membantu melawan radikal bebas dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, obat ini juga dapat meningkatkan sel kekebalan tubuh dan meningkatkan stamina agar tubuh tidak lemah, mengatasi tekanan darah tinggi dan bronkitis rematik. Obat ini mengandung bahan aktif dari ekstrak daun sirsak yang berfungsi sebagai anti kanker. Next. Baik, begitulah pemaparan materi dari rekan-rekan kami. Apabila ada pertanyaan dari peserta, bisa menulis di kolom diskusi yang ada di e-learning. Cukup sekian. Apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan dalam pematerian kami, saya dan teman-teman kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.